Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mata pelajaran PPKN pada bab 2 norma dan keadilan untuk pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini akan membahas seputaran norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pertemuan kedua yang lalu, kita juga sudah membahas materinya macam-macam norma, cuma waktu itu ada dua norma yang telah dibahas, yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dua norma yang lain, yaitu norma agama dan norma hukum. Baik, kita mulai saja. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan pada seluruh umat manusia di dunia. Indonesia bukan negara yang berdasar pada satu agama. Namun negara Indonesia percaya pada ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Baik, kita lanjutkan. Pelaksanaan norma dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianut. Nah, ini yang A adalah salah satu cara beribadah umat Islam. B, salah satu cara ibadah umat Kristiani. C, salah satu cara ibadah umat beragama Hindu. D adalah cara atau salah satu cara beribadah umat agama Buddha. Yang terakhir adalah salah satu cara beribadah umat Konghucu. Kitab suci yang digunakan oleh agama yang dianut masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Penganut agama Kristen dan Katolik berpegangan hidupnya bersumber pada Alkitab atau Injil. Penganut agama Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada kitab Veda. Sedangkan penganut agama Buddha, pegangan hidupnya pada kitab Tripitaka. Dan yang terakhir, penganut agama Konghucu, pegangan hidupnya adalah kitab Visubujing. Selanjutnya, contoh perintah norma agama. Yang pertama adalah menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan kitab suci. Yang kedua, menjalankan aktivitas hidup bermasyarakat sesuai dengan tuntunan kitab suci. Sebetulnya ini hanya salah satu contoh saja. Ini bisa dijabarkan untuk poin yang pertama saja. Ini bisa dijabarkan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan kitab suci bagi orang yang beragama Islam, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, terus menghormati orang tua, orang Kristen misalnya berangkat ke gereja, melakukan sembahyangan dan lain-lain. Demikian juga nomor 2 dapat dijabarkan. Silakan kalian jabarkan nanti. Sanksi pelanggaran terhadap norma agama adalah dosa. Yaitu jika kita melanggar perintah agama, maka akan mendapatkan balasan di hari akhir atau di akhirat. Namun apabila perintah agama dijalankan, maka akan mendapatkan pahala. Balasan untuk pelanggaran adalah siksaan neraka, sedangkan pahala yang diterima nanti janjinya adalah surga menurut tuntunan agama. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari atau dibuat oleh badan resmi negara, bersifat memaksa, di mana perintah dan larangannya harus ditaati serta memiliki sanksi yang tegas.
Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itu, setiap norma hukum memiliki dua sifat atau dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. Satu, norma hukum bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu. Jika tidak dilakukan, maka dia dianggap melanggar hukum. Nah, misalnya, pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Perintahnya wajib memiliki SIM. Dan apabila tidak memiliki SIM, maka yang bersangkutan sesuai ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap pelanggar. Pelanggar dapat dianggap melanggar dan pelanggar dapat dipidana 4 bulan kurungan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Bisa dipidana 4 bulan kurungan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Itu yang pertama. Norma hukum bersifat perintah. Sekarang yang kedua, norma hukum juga bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia dianggap melanggar hukum. Misalnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi kecepatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan rambu-rambu lalu lintas. Sanksi sesuai ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, jadi sifat norma hukum ada dua, yaitu bersifat perintah, yang ini bersifat larangan. Baik, kita simpulkan pembahasan norma agama dan norma hukum pada pertemuan ketiga bab 2 norma dan keadilan. Kesimpulan yang pertama adalah norma agama adalah norma yang bersumber dari wahyu Tuhan. Yang kedua, contoh perintah norma agama. Menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan kitab suci. B. Menjalankan aktivitas hidup bersama, hidup bermasyarakat maksud saya, sesuai dengan tuntunan kitab suci. Yang ketiga, sanksi pelanggaran terhadap norma agama adalah dosa. Jika melanggar perintah agama akan mendapatkan balasan, siksaan di hari akhir. Namun apabila perintah agama dijalankan, maka dia akan mendapatkan pahala, janjinya surga. Norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma yang bersumber atau dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa, di mana perintah dan larangannya harus ditaati, serta memiliki sanksi yang tegas. Norma hukum bersifat perintah, yaitu memerintah orang untuk melakukan sesuatu dan jika tidak dilakukan maka dianggap melanggar hukum. Kemudian norma hukum juga bersifat larangan, yaitu melarang seseorang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka dia dianggap melanggar hukum. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan untuk lebih memahami dan serta mengukur tingkat pemahaman terhadap materi pertemuan ini, maka coba kalian kerjakan tugas di bawah ini, selanjutnya dikumpulkan ke Bapak Ibu guru kalian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini, khususnya membahas tentang norma agama dan norma hukum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.